Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara agar kita menjadi orang yang produktif. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bagaimana cara-cara untuk menjadi orang yang produktif, terlebih dahulu kita akan membahas apa sih itu produktif. Produktif adalah sebuah cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan sedikit waktu dan sedikit usaha. Ketika kamu mencoba untuk ingin produktif, itu artinya kamu mencoba untuk mencapai tujuan dan bisa meluangkan waktu untuk hal-hal penting lainnya. Kalian mungkin membayangkan orang-orang yang produktif adalah orang yang sibuk setiap harinya. Orang tersebut akan berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Mungkin ada yang mengira definisi sibuk dan produktif itu saling tumpang tindih. Padahal sebenarnya, sibuk dan produktif itu bukanlah hal yang sama. Ketika kalian sudah menemukan seperti apa produktif itu, kalian tidak akan merasa tercekik oleh deadline setiap harinya. Orang yang produktif bisa mengerjakan sesuatu lebih awal waktu, bukan mengumpulkan pekerjaan ketika 1 jam menuju deadline. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi produktivitas. Menurut Gomez dalam bukunya yang ia terbitkan pada tahun 2003, ia mengatakan bahwa produktivitas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di antara faktor tersebut, yang pertama yaitu pengetahuan. Dengan pengetahuan, kita bisa melakukan atau membantu menyelesaikan sebuah pekerjaan. Dengan berbekal pengetahuan yang luas, seseorang diharapkan mampu mengerjakan pekerjaan dengan baik dan secara efisien, sehingga pengetahuan sangat mempengaruhi apakah seseorang tersebut bisa menjadi produktif atau tidak. Yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan diperoleh dari proses belajar atau berlatih. Keterampilan merupakan suatu hal yang memiliki kaitan dengan seseorang yang mampu melakukan atau menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan secara teknis. Dengan keterampilan yang dimiliki, seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan efisien, sehingga orang tersebut bisa termasuk dalam kategori orang yang produktif. Dengan keterampilan yang dimiliki, maka akan semakin baik pula tingkat produktivitasnya. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan. Apabila seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang bagus, maka seseorang tersebut memiliki kemampuan yang bagus juga. Dengan begitu, seseorang tersebut bisa mengerjakan pekerjaan dengan cepat dan secara efisien. Lalu yang keempat itu ada sikap. Sikap itu merupakan pernyataan baik yang menyenangkan orang lain atau tidak menyenangkan bagi objek, individu, atau sebuah peristiwa. Sikap yang dimiliki seseorang merupakan sebuah kebiasaan yang sudah terpola dalam diri seseorang. Jika kebiasaan yang sudah terpola tersebut memiliki dampak yang baik untuk orang lain, maka tentunya bisa menguntungkan bagi dirinya sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Lalu yang kelima ada perilaku. Perilaku merupakan sikap dari seseorang dalam menghadapi segala suatu kondisi dan situasi baik di lingkungan masyarakat, alam, dan lainnya. Perilaku manusia ini juga ditentukan oleh kebiasaan yang sudah ditanamkan sejak dulu pada diri seseorang. Sehingga perilaku yang dimiliki seseorang juga menentukan apakah seseorang tersebut bisa bekerja sama dengan orang lain atau bahkan menyelesaikan pekerjaan secara baik dan efisien. Nah, itu tadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tips agar kita tetap produktif. Yang pertama itu kita harus fokus pada pekerjaan yang paling penting. Teori ini mungkin sudah banyak sekali dikemukakan atau bahkan sudah sering kita dengar. Namun, mengerjakan pekerjaan yang paling penting lebih dahulu merupakan langkah yang paling tepat untuk menjadi seseorang yang produktif. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu membuat daftar pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Semua pekerjaan tentunya memiliki taraf seberapa penting pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua, kita harus menumbuhkan sikap kerja yang mendalam. Setiap orang tentunya memiliki tugas yang sulit dan tugas yang mudah. Nah, untuk melakukan pekerjaan yang berat, kita bisa merencanakan untuk melakukan pekerjaan itu dalam waktu yang sama setiap harinya,
sehingga hal itu menjadi sebuah kebiasaan dan bukan menjadi sebuah beban. Lalu yang ketiga, buatlah daftar tentang hal-hal yang bisa mengganggu dalam melakukan pekerjaan. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa mengganggu kita dalam melakukan suatu pekerjaan. Salah satunya yaitu media sosial. Kalian mungkin nggak pernah sadar ketika kalian lelah atau bosan pada saat bekerja atau belajar, kalian cenderung akan membuka ponsel pintar lalu membuka sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, atau bahkan TikTok. Nah, tanpa sadar, kita akan menghabiskan waktu selama 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30, bahkan 1 jam. Padahal, kita bisa melakukan pekerjaan lain dengan waktu 30 menit atau 1 jam yang terbuang tersebut. Jika kita lelah, kita bisa istirahat sebentar atau melakukan power nap. Selain itu, cobalah membuat daftar tentang hal-hal yang bisa mengganggu pekerjaan. Lalu yang keempat, identifikasi prioritas jangka panjang. Salah satu bahaya dalam produktivitas yaitu fokus pada jangka pendek saja. Sebetulnya tidak ada hal yang tidak berguna. Semua pekerjaan memiliki tingkatannya tersendiri. Selanjutnya yaitu gunakan aturan 80/20. Aturan ini ditemukan oleh seorang ahli ekonomi dari Italia yaitu Vilfredo Pareto. Pada aturan ini dikemukakan bahwa 80% hasil akan datang dari 20% upaya. Untuk mendapatkan efisiensi secara maksimal, orang-orang produktif akan mengidentifikasi 20% hal yang paling penting dari pekerjaan mereka. Kemudian mereka akan mencari cara untuk mengurangi 80% dari jadwal mereka untuk menemukan waktu yang lebih banyak yang bisa digunakan pada hal lainnya. Kemudian yang keenam, bagi tugas menjadi bagian-bagian lebih kecil. Nah, kenapa sih banyak sekali orang yang suka menunda-nunda? Ada banyak sekali alasan mengapa orang suka menunda-nunda. Salah satu hal yang bisa membuat seseorang menunda pekerjaannya yaitu mereka menganggap tugas tersebut sulit untuk dilakukan. Jika kita memiliki daftar tugas yang cakupannya besar dan tidak terlalu spesifik, maka kita akan kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan itu. Kita pasti akan berpikir bahwa kita tidak tahu harus mulai dari mana. Nah, kita bisa memecah tugas tersebut menjadi tugas-tugas kecil. Tetapkan tujuan kecil untuk setiap tugas tersebut. Lalu yang ketujuh yaitu istirahat. Semua orang tentunya membutuhkan istirahat. Bahkan robot sekalipun mungkin harus mengambil beberapa jam untuk mengisi daya kembali. Begitu juga manusia. Banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa beristirahat justru membuat seseorang menjadi lebih produktif. Bahkan, waktu istirahat yang hanya cuma 10-15 menit bisa membuatmu menjadi lebih rileks dan memunculkan ide-ide baru. Baiklah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara agar menjadi orang yang lebih produktif. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.